belajar sosmed tapi nggak tahu apa itu marketing gitu, atau parah banget. Karena marketing beda banget sama branding. Akhirnya terbengkalai Instagramnya, TikToknya terbengkalai. Ya gimana orang penjualan bisa naik kok nggak ada aktivitas marketing? Kunci utama buat kita bisa survive di era digital sekarang ataupun masuk karir digital marketing, apapun itu adalah menurut aku ya, itu Mm-mm. tech savvy. Teman-teman yang ingin mulai berkarir di dunia digital marketing adalah teman-teman harus banget punya rasa. Oke, siap. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Halo, perkenalkan teman-teman semuanya. Namaku Fania Kasimira Trewisanti, host dari kegiatan kita hari ini, yaitu kelas praktisi A to Z Muda Bicara.IT. Dan di dalam kesempatan kali ini, kita punya tema yang sangat menarik bagi teman-teman, relate, dan mungkin bisa jadi proyeksi karir teman-teman di masa depan. Nah, tema kita hari ini adalah A to Z Digital Marketing bagi pemula dan juga proyeksi karir kita ke depannya. Nah, teman-teman, tapi dalam topik kali ini kita tidak ditinggal sendirian aja, jadi nggak akan cuma bahas sendiri, tapi ditemenin sama salah satu tamu pembicara yang luar biasa keren dan pastinya bisa memberikan kita insight yang banyak dan daging juga. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus memahami dulu dasar permasalahannya sebelum kita invite pembicara kita bahwa dunia ini memang semakin terhubung melalui internet. Dan digital marketing itu udah kayak skill umum yang harus dipahami oleh orang-orang baik untuk pengembangan karir maupun bisnis. Tapi teman-teman, banyak permasalahannya itu dimulai ketika pemula itu bingung nggak tahu harus mulai dari mana untuk paham konsep dasarnya, untuk tahu step by step digital marketing yang relevan dengan dunia saat ini. Dan kelas praktisi A to Z ini hadir untuk memberikan pemahaman bagi teman-teman dan juga aplikasi praktis tentang digital marketing serta pandangan tentang prospek karir yang dapat diraih di bidang ini. Dan saat ini kita dibersamai dengan Kak Surya Mahardika, seorang CEO marketing agency dan juga remote worker dari Pontianak. Dan Kak Surya Mahardika ini punya 5 tahun pengalaman di marketing dengan menangani lebih dari 50 klien. Tapi teman-teman, untuk pengalaman lebih dalamnya, pasti kita harus tanya-tanya nih sama Kak Surya sendiri. Jadi kita bakal explore lebih dalam, dibersamai dengan Kak Surya. Halo Kak Surya, apa kabar? Halo Fania, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Aku juga baik, Alhamdulillah luar biasa excited Kak Surya buat mendalami tentang topik digital marketing kita hari ini. Kak Surya, bagaimana kesiapan untuk hari ini? Siap, ayo kita berbagi pengalaman. Siap ya untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Oke Kak, kita sebelumnya mau kenalan dulu nih Kak Surya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih Oke, dahulu dan tentang pengalamannya, mungkin background pendidikannya boleh diceritakan Kak. oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman muda bicara dan Fania, terima kasih banget. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan buat saya berbagi pengalaman seputar dunia kerja ataupun dunia digital marketing. Saya excited banget pas dihubungin sama Mas Iqbal terkait dari Muda Bicara untuk sharing pengalaman ini karena bagi saya ini adalah hal yang harus banget dibagikan kepada teman-teman yang ingin mulai masuk ke dunia karir, khususnya belajar digital marketing. Nah, gitu. Jadi pengalaman dulu, kalau aku panggil aja Kak Surya, nama lengkapku Surya Mahardika. Aku dulu kuliah di Jogja, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tamat tahun 2020, dan itu dulu komunikasi penyiaran Islam atau KPI. Nah, jadi backgroundku dari situ dulu. Jadi aku emang udah suka dengan dunia visual, dunia digital, dan emang dari dulu tuh ya suka aja dengan dunia bisnis, teknologi. Tapi aku benar-benar nggak punya apapun gitu. Emang suka aja ilmunya gitu kan, dan memang Mm-mm. suka belajar kan. Jadi ya gitu bermula dari awal kuliah gitu kan. Lalu saat ini sih profesiku emang lagi bangun agensi digital marketing yang mana alhamdulillah sudah lebih dari 50 klien kita handle di seluruh Indonesia. Oh, Saya bilang di seluruh Indonesia karena sudah cukup banyak. Ada dari Jakarta, dari Surabaya, Papua pernah, cuma yang Aceh belum sih. Ya cukup banyak. hmm. Ada juga klien luar negeri juga gitu kan. Jadi ini aku handle bantu aktivitas digital marketing. Jadi eh, buat UMKM kan PR-nya adalah mereka pengen jalankan bisnis tapi nggak tahu gimana masuk online. Ya udah, Betul. kita punya pengalaman, kita punya ilmu, kita melek teknologi, udah kita bantu gitu sih.
Itu sih Oke. Fania. Jadi memang ini ya Kak ya berproses ya bertahap dari yang awalnya interest pribadi di bidang visual ya sampai Ya, akhirnya bisa menggeluti di bidang digital marketing. Nah, tapi Kak aku kepo gimana sih mulainya? Dari Kak Surya oke. itu dari jurusannya mungkin terus mempelajari teori-teorinya, diimplementasikan bahkan jadi karir itu seperti apa Kak prosesnya? Oke, menarik banget nih pertanyaannya. Aku udah lama nggak ditanyain kayak gini soalnya ini soalnya banyak yang nanya itu kan. Nah, jadi awal kuliah kan aku kuliah ilmu komunikasi ya. Aku tuh Mm-mm. suka banget ya materi-materi ilmu sosial gitu kan. Salah satunya ada mata kuliah marketing. Nah, Oh, jadi ada mata kuliah marketing yang mana aku excited banget. Wah, seru ya marketing ya. Rupanya marketing tuh bukan hanya sekedar jualan, cuma ya itu banyak teorinya dan seru banget. Nah, kata dosenku semua aktivitas di dunia ini itu ada kaitannya dengan marketing. marketing. Nah, Ah. kita bisa milih barang ini aja, itu ada pilihan marketing gitu kan, ada teori marketing. Kita bisa masuk ke ruangan ini aja, itu pasti ada pilihan marketing. Jadi aku tuh excited banget. Cuma waktu kuliah, aku tuh emang nggak tahu dunia digital marketing. Aku cuma taunya ya udah marketing doang gitu kan. Lalu nggak tahu dunia bisnis karena waktu itu emang fokus kuliah gitu. Tapi aku tuh punya skill graphic design. Ya oke lah gitu kan, so-so lah nggak bad-bad banget. Tapi waktu itu karena kan aku bingung mau kerja apa, aku bingung Mm-mm. banget, bener-bener bingung nggak tahu lah mau kerja apa gitu kan S1 karena apalagi ilmu komunikasi kan terlalu banyak banget, General ya Kak. Mm-mm. jomplang banget, terlalu banyak banget. Kayaknya semua bidang bisa kita masukin asal kita punya skill Betul, gitu. betul, betul. Betul. Lalu aku ngerasa, wah aku harus cari magang nih. Nah, dikala teman-temanku waktu kuliah dulu magangnya di pemerintahan atau Mm-mm. lain-lain gitu kan, aku coba magang di startup. Nah, aku coba Oke. magang di startup di bisnis-bisnis gitulah. Nah, waktu Mm-mm. itu di Jogja ada namanya startup digital. Startup digital yang mana itu tentang mental health dan pendidikan gitu. Jadi aku coba magang, tes, coba suaranya kedengeran. Oh, aman kedengaran Kak. Oke, aku coba pakai ini headphone. Jadi aku lanjut ya. Oke, jadi aku coba magang, dapatnya sebagai penulis waktu itu. Jadi penulis artikel di website. Jadi Oke. jadi content writer lah. Tapi dulu ya namanya startup baru ya udah penulis aja, penulis website gitu kan. Udah aku nulis artikel banyak banget. Kayaknya sehari itu aku nulis artikel 5 kali. Itu Oh. itu belum ada chat GPT. Chat belum masih belum ada chat GPT. Jadi ya udah, misalnya temanya tentang kesabaran atau Mm-mm. anxiety. Udah aku cari artikel yang banyak, akhirnya aku rangkum gitu. Nah, aku parafrase gitu. Jadi aku buat nah disitulah aku tertarik dengan dunia digital marketing, dunia sosial media. Oh, rupanya artikel-artikel yang aku buat panjang itu dijadiin konten sama bagian graphic design. Ah, iya. Nah, oh gini ya caranya ya. Aku buat artikel banyak, itu dikecilin sama tim graphic design. Oh kayak gini ya. Aku tuh nggak tahu tuh sosial media spesialis. Aku nggak tahu banget. Yang penting aku tahunya udah aku tulis. Lalu karena bosku ini seorang motivator, Mm-mm. dia dia buka kelas-kelas bisnis, Oh. bagaimana dasar-dasar bisnis dan sebagainya. Lalu aku ngikutin lah ya selaku karyawan dia kan. Waktu itu anak magang. Aku excited banget. Wih, rupanya bisnis tuh seseru itu gitu ya. Ya taunya ya hanya jualan doang gitu kan. Rupanya diajarin teori bisnis, bisnis model kanvas dan lain-lain. Ya udah akhirnya aku excited. Mulailah di situ mulai tertarik namanya dunia nulis sama dunia bisnis kecil-kecilan lah gitu. Tapi aku orangnya suka teori gitu. Aku suka belajar. Oh. Jadi aku Oke. tuh tahu teorinya dulu dibanding praktikalnya gitu kan. Nah, gitu sih. Lalu itulah dari awal kuliah habis itu lulus kuliah COVID. Nah, aku emang udah karena kan aku bisa desain dan aku bisa nulis. Waktu itu alhamdulillahnya ada lowongan kerja sebagai graphic designer. Oke. Nah, di situlah mulai karirku sebagai graphic designer mobil. Oh, Jadi dari graphic jadi designer. Oh. ada showroom mobil di Pontianak. Aku balik, jadi waktu magang aku di Jogja, aku balik Mm-mm. ke Pontianak gara-gara COVID. Orang tua aku nyuruh balik karena COVID. Ya udah aku balik. Alhamdulillah kayaknya 5 bulan atau 6 bulan setelah itu aku dapat pekerjaan sebagai graphic designer di showroom mobil. Nah disitulah awal mula karirku. Habis tamat kuliah, alhamdulillahnya nggak nganggur lama gitu loh. Alhamdulillahnya Mm-mm.
udah langsung dapat pekerjaan sebagai grafik. Nah, disitulah awal mula aku banget mengenal namanya digital marketing, sosial media spesialis, dan lain-lain. Oh, jadi pengembangannya dari kuliah belajar teori terus sampai magang ya Mas, dari dapat Ya, pengalaman yang lebih relevan. Dan tadi ya, aku ya. udah menariknya Mas, aku kan nangkep poin-poin terkait tadi belajar dari yang interest nulis jadi Hmm, scriptwriter, terus tiba-tiba ya, mengemasnya, paham jadi strateginya mengemas jadi menarik lewat hmm, desain grafisnya ya, hingga bisa dipublikasikan jadi konten yang menarik. Nah, ya, sebenarnya itu kan menurut saya udah jadi bagian dari apa ya secara terstruktur part of digital marketing. Nah, ya, tapi ya. Mas, tadi kan sempat di-mention juga kayak, oh, banyak orang persepsinya digital marketing cuma buat jualan, masarin doang. Nah, Hmm, tapi sebenarnya Mas, apa sih esensi utama dari digital marketing itu sendiri dari ya, ya, Mas Surya yang sudah menjalani digital marketing selama 5 tahun lah kurang lebih. ya. Dulu tuh 2008, 2018, 2019 digital marketing tuh nggak semasif ini gitu. Oke. Edukasinya tuh nggak sebanyak itu. Mm-mm. Mana ada bootcamp tuh nggak ada. Dulu dari beberapa nggak ada tuh seminar-seminar digital marketing nggak ada. Jadi benar-benar nggak tahu gitu kan. Jadi ya hanya artikel-artikel doang gitu. Jadi waktu aku dulu magang, aku tuh nggak tahu digital marketing, sosial media spesialis, gimana cara buat marketing agak benar-benar nggak tahu banget lah. Ya akhirnya boleh mulai belajar ya itu waktu kerja beneran tuh. Mm-mm. Karena benar-benaran kerja kan daily activity-nya 9 to 5 nya di situ. Jadi ya di situ aku mulai belajar, mulai ngebangkit karir gitu. Nah, lalu eh, emang digital marketing hanya untuk jualan ya salah satunya partnya. Tapi yang orang lupa dan penting banget untuk disadari, digital marketing itu adalah part of marketing. Part of marketing, bagian dari marketing. Lagi-lagi marketing itu adalah aktivitas yang besar, aktivitas yang luas. Nah, digital marketing adalah salah satu partnya gitu kan. Dan digital marketing itu ada dibagi-bagi lagi gitu kan. Nah, ya emang di digital marketing itu ya membantu penjualan ya, mengenalkan lebih banyak orang, membangun kesadaran orang, mendatangkan banyak traffic, banyak orang yang lihat, banyak orang yang kepo, akhirnya mengajak orang untuk beli. Nah, dan jualan betul, betul sekali. Tapi dia konteksnya lebih luas gitu. Itu nanti kita akan ngebahas mungkin kayak teori-teori dasar marketing dan sebagainya. Itu sih. Oke, memang ini ya Kak ya, memang sebenarnya bagian dari marketing itu luas dan Ya, digital marketing itu part of it seperti itu ya, ya. bagian dari Hmm. sana. Nah, tapi nih Kak, sebenarnya eh, kalau misalkan orang pengen mencemplungkan diri ke ranah digital marketing, sebenarnya apa sih yang fondasi yang harus mereka ketahui terlebih dahulu sebelum akhirnya memahami disrupsinya dan perkembangannya segala macam. Jadi Ya, ya. awalnya tuh mereka harus paham apa dulu Kak? Ya, ya ini ada yang teorikal ataupun praktikal gitu kan. Nah, Hmm. kalau dulu saya dimulai dari jualan online. Oke. Itu dulu nggak tahu teori marketing apa, taunya jualan online. Nah, Iya. setelah tahu digital marketing, ya rupanya jualan online itu udah bagian dari digital marketing gitu. Digital marketing. Iya, oh rupanya kayak gitu ya. Misalnya hari ini aku posting di Instagram, aku jualan ini sebagainya. Lah, itu udah digital marketing gitu. Nah, jadi aku mulainya by praktikal dulu gitu kan. Jadi udah langsung jualan. Waktu graphic designer kan juga gitu. Graphic designer itu dulu aku buat konten yang menarik, posting di Instagram, aku yang admin juga di Instagram, aku yang foto juga. Oh, rupanya pekerjaanku itu bukan graphic designer, tapi udah ngurusin aktivitas digital marketing gitu kan. Cuma kan nggak terlalu depth banget gitu sih. Nah, untuk pemula gimana caranya gitu kan untuk belajarnya? Ini ada banyak banget ya, ada banyak banget cara. Silakan kalian pelajari di ChatGPT sebenarnya. Cuma yang paling penting adalah soft skill dulu. Soft Oke. skill, soft skill. Artinya apa? Teman-teman harus punya mental ataupun sikap critical thinking, berpikir kritis, analitik, lalu juga kalian harus punya rasa penasaran. Nah, ini rasa penasaran, karena orang digital marketing atau apapun itu kalau nggak punya rasa penasaran dia bakalan nggak bisa untuk survive di dunia ini gitu. Nah itu secara teorikal, praktikalnya adalah gimana cara mulai digital marketing. Ini benar-benar deh. Ini teori paling apa? Cara strategi paling oke adalah jualan online. Karena Uh, ujung-ujungnya jualan kan, betul. ujung-ujungnya menjalankan bisnis kan. Kenapa ngikutin digital marketing kalau kamu nggak bisnis gitu? Kamu jadi guru tapi belajar digital marketing, nah, tujuannya apa? Nah, kamu harus tahu dulu tujuan belajar digital marketing ya untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Kamu
polisi atau tentara atau pejabat sebagainya. Nggak terlalu penting belajar digital marketing kecuali kamu untuk menjalankan bisnis gitu. Nah, untuk pemula banget caranya adalah kalian harus mulai jualan online. Nah, Oh. ketika udah jalan jualan online itu udah bagian dari itu udah langsung cemplung gitu. Udah langsung udah langsung buka thrift, buka online shop, buka minuman kedai kopi yang kecil-kecil udah itu udah bagian. Daripada kamu terlalu banyak teori-teori sehingga kamu nggak bisa prakteknya gitu. Kamu tinggal belajar. Jadi langsung eksekusi itu udah oke banget. Sisanya, selebihnya, kamu bakal learning by doing dong pasti. Oh iya betul. Betul kan? Ya udah, Betul. gitu. Gitu J- sih Fania. Jadi nggak yang semata-mata kayak, oh aku anxious nih harus belajar apa dulu, terus Iya, nyemplungnya iya. ke belakang. Jadi memang by learning by doing ya, kayak step by step. Iya, Jadi kalau di proses Kak Surya pas awal mulai jualan online, itu kayak gimana Kak? Boleh diceritain nggak awalnya kayak gimana? iya. Jadi ya namanya anak mahasiswa mahasiswa gitu ya nggak tahu teori-teori apalah ya. Tahunya Mm-mm. posting-posting doang gitu. Betul. Ya bener, tahunya posting doang, posting buat konten lah gitu doang, tapi nggak tahu benar-benar secara teori. Akhirnya ya, ya belajar dari kesalahan, belajar dari apa yang kita kita lakukan gitu kan. Ya gitu. Nah, usahaku tuh viral, viral karena sampai ke kampus. Oh. Jadi kayak mahasiswa UMY buat aplikasi tukang. Wah, ada headline-nya ya. Iya, nah aku jago di branding itu. Oh. Eh, dan nah mungkin karena momen kali ya, momennya COVID. Mm-mm. Jadi COVID semua orang sumber online gitu, jadi gitu sih. Semuanya semuanya langsung eksekusi gitu kan. Buat orang, jadi harus penting banget. Ya itu cara tercepat untuk belajar digital marketing adalah ya udah kamu langsung eksekusi jualan gitu. Nah, cuma digital marketing itu luas banget, Fania. Mm-mm. Luas banget, luas banget. Nah, bisa dimulai dari apa yang kamu suka dulu. Ah, Misalnya, misalnya banget, kamu emang suka nulis, betul. Mm-mm. bener-bener suka banget nulis. Nah, selama ini kamu tulisan kayak aku dulu, selama ini tulisanku hanya untuk mental health, tentang cerpen kah atau apa gitu. Nah, kalau kalau kamu punya kemampuan nulis, coba tulisan kamu itu adalah dengan tujuan untuk marketing. Oke. Nah, misalnya kan kalau dulu biasanya kamu nulis tentang bagaimana kehidupan pribadi, bagaimana Mm-mm. kehidupan percintaan. Nah, coba kamu buat tulisan bagaimana caranya menggunakan HP yang benar, bagaimana cara menggunakan sosial media yang bijak. Nah, itu. Nah, misalnya kamu habis makan di rumah makan atau coffee shop, kamu buat artikel tentang coffee shop itu udah bagian dari penulisan to marketing gitu. Itu marketing. Ah. Nah, gitu. Itu kalau nulis. Dan Mm-mm. berarti kamu kalau nulis kamu bisa bagian dari SEO marketing yang mana Oh ada di iya. website Mm. ataupun yang lainnya. Atau enggak konten marketing, berarti kamu sudah tahu gimana caranya buat artikel tulisan yang menarik gitu. Itu nulis. Nah, Mm-mm. gitu nulis. Lalu kedua misalnya kamu kamu punya suara yang bagus, Fania. Kamu punya suara bagus, VO voice over kamu bagus dan kamu pede banget depan kamera. Pede Oke. banget. Kamu tinggal ngonten aja, kamu review produk Mm-mm. dengan secara jujur. Suara kamu bagus ya. Itu bagian dari konten marketing atau influencer marketing. Nah, jadi itu kemampuannya. Kamu ngerasa suara kamu bagus, kamu pede depan kamera, ya udah kuatin itu. Jangan kamu belajar nulis. Kalau kamu belajar nulis lagi, kamu mulai dari nol lagi gitu kan. Oke. Nah, gitu itu. Lalu ketiga, misalnya kamu punya kemampuan graphic design atau foto. Mm-mm. Foto aja lah foto gitu kan, foto atau video. Ya udah kamu bagian dari konten ataupun visual marketing juga. Jadi gitu. Jadi ada banyak banget gitu. Ada banyak banget ini. Gitu sih Fania. Jadi Oh. banyak banget, luas banget, luas, luas banget. Jadi emang nggak bisa dipersempit digital marketing adalah ya, karena memang Hmm. banyak banget ya branch dan cabangnya Ya, seperti itu. tapi aku bisa, bisa. Kalau Mm-mm. misalnya secara teorikal, apa itu Oke. digital marketing gitu kan? Mm-mm. Kan kalau marketing dulu, hanya orang orang harus tahu banget istilah Mm-mm. marketing nih. Banyak orang yang kerja digital marketing atau sosmed, graphic design, tapi nggak tahu apa itu marketing. Nah, apa itu Oke. marketing? Apa itu, Fania, marketing? Waduh. Nah, kalau saya sih mungkin memahamin marketing ya, Kak ya, sebagai Ya, cara kita atau lebih kayak cara atau bagaimana kita mulai memasarkan atau cara ditempuh untuk
dapetin brandingnya itu Ya, sendiri gitu. Jadi oke. kalau aku melihatnya kayak gitu sih Kak. Jadi ada korelasi antara marketing sama branding. Kita pengen dilihat seperti apa caranya lewat marketing. Kalau aku pahamnya kayak gitu ya Kak. Gak tahu Ya, nih kalau salah atau enggak. oke. Itu udah betul. Berarti Fania sudah paham fundamentalnya. Oke. Nah, sudah paham banget sebenarnya. Ini fundamental ini yang orang sering lupa. Nah, aku tuh Oh. banyak ketemu ya semenjak kerja banyak orang kerja jadi sales, sales Mm-mm. mobil, sales motor, tapi nggak tahu apa itu marketing gitu. Nah, dan anak-anak Gen Z sekarang yang ngerjain buat konten sosmed, tapi mereka tuh nggak tahu aktivitas apa tuh, mereka nggak tahu gitu. Nah, jadi kamu Oh. harus tahu fundamental dulu marketing. Marketing itu adalah serangkaian aktivitas. Serangkaian, berarti ada banyak aktivitas, ya. Mm-mm. Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemilik usaha atau pemilik brand sebagainya untuk mengkomunikasikan, mengenalkan, menyampaikan gitu kan apa yang dimilikinya produk itu ataupun jasa kepada konsumen. Nah, dengan tujuan untuk mengenalkan sebanyak-banyaknya, memberikan kesadaran seluas-luasnya, lalu mendatangkan traffic atau komunikasi kepada konsumen, lalu juga mengajak konsumen untuk mengakuisisi kita, untuk membeli kita. Nah, gitu. Jadi gitu. Nah, itu fundamentalnya tuh. Jangan Oke. sampai jangan sampai lupa fundamentalnya itu kan. Belajar sosmed tapi nggak tahu apa itu marketing gitu. Itu parah parah banget. Karena marketing beda banget sama branding gitu kan. Kalau branding itu adalah kita mau dilihat seperti apa. Mm-mm. Heeh. Kamu pengen dikenal sebagai apa gitu kan. Kalau marketing bagaimana orang mengenal Bagaimana? kamu. Nah, itu konsep dasar dulu. Nah, kalau digital marketing adalah ya aktivitas marketing dengan menggunakan alat digital. Gitu Oke. aja. Aktivitas marketing menggunakan alat digital yang modern dan teknologi gitu dan akurat. Nah, itu digital marketing. Jadi luas banget, itu dasar banget. Habis itu digital marketing itu terbagi lagi scoop-scoopnya. Ada banyak banget, ada 12 kali scoop-scoopnya gitu kan. Hari Oh. ini hari ini kita main scroll IG tiba-tiba lewat iklan. Nah, itu namanya performance marketing. Ada lagi yang ngurus tuh. Oh. Performance marketing. Fania iseng-iseng cari sepatu kulit Jogja atau sepatu kulit Garut, tiba-tiba muncul artikel atau konten. Nah, itu bisa jadi yang buat adalah SEO marketing Hmm. gitu. Nah, lalu tiba-tiba Fania main HP, scroll di TikTok atau di IG lewat konten video tentang itu. Ya bisa dibuat dari konten marketing dan sebagainya. Nah, itu banyak luas banget. Nah, Oh. itu luas banget. Itu baru digital marketing, belum marketing yang B2B, B2C, sebagai banyak banget. Luas, luas, luas banget. Oh, jadi memang ya kegiatan kita bahkan dari scrolling-scrolling aja sebenarnya banyak ya Mas aktivitas marketing yang kita saksikan ya. Bahkan kayak yang Ya, keranjang kuning segala macam ya, orang ya, ya, live storytelling ya. konten. Itu Oh, baru di sosial media, baru di sosmed ya. belum di e-commerce. Bagaimana cara mengoptimasi Tokopedia atau Shopee yang baik, yang yang menarik gitu kan. Baru e-commerce, belum di website, belum di aplikasi, belum di email. Hari ini Fania ngecek email, tiba-tiba ada aja yang nawarin promo. Itu namanya udah email marketing. Oke, beda lagi ya Mas. Nggak bisa Beda lagi. Nggak bisa. nggak Tiba-tiba hari image ini Fania buka WhatsApp, tiba-tiba ada yang WA nawarin promo dari ini, namanya WA marketing. WA marketing. Beda Wah. lagi. Jadi luas banget. Oke, Mas. Mungkin ini menjurus ke arah yang apa agensi punya Mas Surya ya. Ya, ya. Nah, kalau agensi itu berarti dia provide sesuai dengan permintaan dari pasarnya. Misalkan aku sebagai UMKM nih, oh, aku kayaknya Hmm, butuh WA marketingnya aja atau mungkin lebih general untuk mengarahkan apa ya proses marketing yang tadi skopnya lebih luas dan kompleks. Mungkin iya. kayak gimana Mas mekanismenya Iya. biasanya? Iya, lagi-lagi ya, kalau agensi itu dia punya service-servicenya masing-masing gitu kan. Mm-mm. Pada umumnya adalah service tentang social media management, SMM. Jadi Fania punya bisnis, apa bisnisnya makanan atau hijab. Nah, Fania nggak sempet nih ngurusnya gitu kan, karena ngurus orderan juga ini sebagainya. Mm-mm. Akhirnya,
Akhirnya terbengkalai Instagramnya, TikToknya terbengkalai. Ya gimana orang penjualan bisa naik kok nggak ada aktivitas marketing? Ya udah Fania hubungin saya, hubungin agensi buat bantu. Bisa nggak kamu bantu handle Instagramku? Buatin konten-konten. Ya udah, buatin kontennya, di handle, dipegang. Jadi yang megang Instagram bisnis Fania itu bukan Fania doang, tapi ada orang pihak ketiga Part yang of. ngurusin itu. Nah, Oh. jadi ya udah handle buat konten, posting dan sebagainya. Gitu sih. Itu baru sosial media, belum yang website gitu kan. Oh, minta tolong buatin website yang menarik. Lalu bisa nggak websitenya itu dengan SEO, dengan tulisan-tulisan yang menarik gitu kan. Oh, berarti dia butuh artikel setiap bulannya ada berapa dan sebagainya. Gitu sih, beda-beda. Tergantung pada Oke. umumnya sih aku itu sih sosial media manajemen sih. Sama kalau aku tuh ya konsultan. Jadi sebelum pakai jasaku ya kita ngobrol-ngobrol dulu soal bisnis, soal Mm-mm. marketing gitu sih. Karena kan aku banyak menghadapi banyak klien ya pada umumnya sama gitu kan. Masalahnya ya sama lah, udah pernah ada gitu. Mirip-mirip. Mm-mm. Kecuali masalah-masalah yang teknis kayak keuangan, ya aku nggak tahu lah Um, gitu kan. Nah, kalau masalah-masalah tentang operasional, ini gimana ya pilih bahan yang menarik untuk produk kita ya, saya nggak tahu, bukan urusan saya. Tapi kalau kalau ditanya ini gimana ya buat bisnis kita menjangkau lebih banyak orang, ya saya bisa kasih strateginya, saya bisa kasih Oke. cara-caranya gitu. Oke, menarik Mas. Berarti dari emang yang secara praktikal based on mereka butuhnya apa dan juga sosial media manajemen yang Yap, tadi common yap, dimintanya. Nah, ya ini betul sih betul. Mas, tadi kan banyak yang apa ya, kita lihat range dari marketing ini sangat luas dan juga kayaknya nggak bisa kita semuanya apa ya, raup juga satu per satu seperti itu kan. Prosesnya pasti panjang seperti itu, Mas. Nah, tapi Mas, kalau tadi kan dijelaskan terkait hard skill di mana seseorang itu lebih baik mengembangkan sesuai dengan apa yang udah bisa ya Yap, setidaknya. Kayak aku misalkan dasaranku bisa menulis, terus aku kembangkan untuk arahnya itu diarahkan ke konteks marketing. Nah, tapi yap. Mas, banyak banget teman-teman tuh yang questioning sebenarnya hard skill yang dibutuhkan secara luas atau yang mungkin minimal 3 hard skill utama deh untuk bisa memahami marketing dan juga menyemplung ke digital marketing itu apa aja sih Mas menurut Mas Surya? Enggak ya. Ini lagi-lagi ya, bedanya hard skill sama soft skill beda. Jadi, Betul. nah kalau Mm. kalau soft skill ya terkait kemampuan diri Kemampuan kita, di seperti ya seorang anak digital marketing ataupun pengen belajar digital marketing harus punya komunikasi yang baik. ya komunikasinya. Komunikasi yang baik gak bisa karena kita sebagai digital. Kamu jadi digital marketing atau anak sosmed, tapi kamu balas WA lama ya, gak bisa. Betul. Harus gercep banget gitu, responsif dan sebagainya. Itu ya responsif, komunikasi yang efektif gitu kan. Lalu kamu untuk soft skillnya kamu harus punya creative thinking gitu ya, berpikir kreatif gitu. Berpikir kreatif itu bukan hanya tentang ide-ide menarik gitu kan, tapi luas dari itu. Apa inovasi yang bisa diberikan, kalau ada problem, kalau ada masalah gimana cara solusinya gitu kan. Itu creative thinking. Creative thinking itu bagian dari empati juga, jadi harus punya Hmm, empati. Anak sosial media atau sosmed gak empati ya nggak bisa, bisa. nggak bisa jalan. Nah gitu, itu soft skill ya, itu bisa dilatih lah. Lalu kalau hard skill ya banyak banget lah ya. Ini tergantung banget nih apa yang kamu mampu, apa yang kamu kuasai Oke. gitu. Misalnya kayak ada orang jago ngebuat artikel konten, artikel ya, Mm-mm. SEO, website sebagainya. Berarti dia jago itu, dia dipaksakan buat nulis, buat membuat video sebagainya, ya dia bakalan effort lagi kan. Iya, betul. Nah, jadi harus tahu dulu apa kemampuan-kemampuan hard skill kamu. Jadi kayak menulis, analytic thinking, apa, market tools-tools. Nah, itu bagian dari hard skill. Dia mempunyai kemampuan graphic design atau audio visual sebagainya. Itu kemampuan dari hard skill dan itu bisa dilatih, bisa dikejar juga. Ada banyak banget. Kalau lebih lanjutnya, nah sekarang agak ada AI. Betul. Jangan sampai banget, jangan sampai anak zaman sekarang, apalagi yang melek digital, itu nggak bisa mengoptimasi AI. Nah, AI juga jadi masalah baru gitu kan. Jadi bukan masalah ya, hal yang baru gitu. Jadi silakan dioptimalkan. Silakan tanyakan, konsultasikan ke AI. Gitu sih. Tapi bagi Oke. aku ya, bagi aku Fania Mm-mm. ya, kunci utama buat kita bisa survive di era digital sekarang ataupun masuk karir digital marketing atau apapun itu adalah menurut aku ya, itu Mm-mm. tech savvy. Oh. Apa tech savvy Fania? Apa, Mas? Tech savvy. Apa artinya tech savvy? Tech savvy.
Atau apa Ya, tadi? ya Wah, apa artinya? Tahu nggak? Nah, enggak, jadi aku belum ini, familiar, Mas. Mm-mm. nah, teknologi. Jadi wajib banget diketahui oleh seluruh anak muda Indonesia di era sekarang, yang mana setiap hari main sosmed, bagi anak kuliah di laptop sebagainya. Penting banget punya kemampuan melek digital atau melek teknologi. Oke, Ini penting banget, tuh PR banget ya. Melek teknologi, melek digital gitu kan. Karena sekarang semua serba digital. Kesempatan betul. itu, kesempatan itu banyaknya di digital. Oke, Ya, kamu ngelamar kerja di perusahaan, ya anggaplah rumah makan atau apa gitu kan. Tapi kamu nggak bisa main HP yang oke apa sebagainya gitu kan. Kamu nggak bisa buka email, nggak bisa buat email, ya sulit. Jadi kemampuan teknologi itu penting banget. Kenapa Fanya? Aku sering banget nyampaikan ke mahasiswa atau teman-teman karena nemuin studi kasus yang parah banget. Parah banget ada fresh graduate mm-mm. dia nggak bisa save dokumen di Microsoft Excel. Oh, Itu parah banget. fatal ya, Mas. Fatal dong, fatal. Nggak bisa save dokumen di Microsoft Excel gitu. Tahu nggak yang lebih fatal lagi apa? Apa tuh, Mas? Nggak bisa buat folder. Ya Allah. Itu fakta. Eh, Nah, baru ada. itu ya, lah, ya mungkin agak berat lagi contohnya nggak tahu gimana cara kirim email yang baik. Hmm, Itu kan bagian dari kemampuan teknologi gitu. Lalu coba buat ini dong Canva atau PPT sebagainya. Kalau kamu pengen kerja di perusahaan yang benar serius, ya kemampuan itu harus ada gitu. Tuh, ah, tech savvy, kemampuan melek digital. Bahkan kamu kerja di tambang misalnya, kamu di tambang atau apa yang ya kalau kamu kuli ya nggak perlu itu kan. Tapi kalau misalnya kamu di manajemen ya kamu harus punya kemampuan itu. berarti Gitu. semua ini memang serba teknologi ya, Mas ya. Kita nggak Iya, boleh, jangan sampai buta ya sama iya jangan teknologi. jangan jangan sampai buta banget gitu. Padahal kamu tinggal di perkotaan atau apa gitu kan. Jadi PR banget nih kepada anak muda zaman sekarang untuk jangan sampai nggak melek teknologi. Luas banget ya Luas, artiannya melek betul. teknologi ya. Mm-mm. Luas banget. Nah, ini mungkin nih, Mas, teknologi sama tadi sempat di-mention dikit AI. Nah, aku lihat Ya, fenomena yang banyak beredar ini adalah ketakutan orang-orang bahwa AI itu akan mendominasi hingga ya, menggantikan. Nah, menurutku ya. tadi aku tertarik dengan pandangan Mas Surya kalau misalkan ya kita kerja dengan menggunakan AI. Jadi menggunakan itu sebagai tools kita ya, seperti itu. Nah, Ya. mungkin di bagian digital marketing yang sudah dijalankan oleh Mas Surya, gimana sih caranya berkolaborasi dengan AI biar stay relevan, tapi di satu sisi kita memang bisa mengoptimalisasikan digital marketing itu pakai AI dan bukan menjadikan itu sebagai ancaman kita. Menurut Mas Surya Ya, kayak gimana? ya, lagi-lagi lah ya ini fenomena fenomena AI itu kayak fenomena internet masuk gitu. Iya, awal banget Iya, soalnya. awal Mm-mm. banget gitu. Ya, awal banget gitu. Jadi ya dulu industri ya, semuanya kerja di lapangan gitu kan. Ya, lalu semenjak ada internet semua bisa kerja di mana saja dan sebagainya. Lalu adanya AI itu benar-benar ya menjadi perhatian khusus lah, apalagi dalam dunia kerja gitu kan. Ini misalnya ada perusahaan itu daripada dia nyari orang buat eh, buat artikel atau apa, mending pakai AI gitu. Lalu laporan keuangan daripada bingung, mending pakai AI laporan keuangan itu sebagai banyak. Jadi ya menjadi perhatian khusus lah untuk AI sendiri. Tapi lagi-lagi lah ya, setiap ada masalah pasti ada kesempatan untuk belajar lebih baik gitu. Betul. Jadi gitu. Jadi jangan terlalu dramatis tentang kejadian ini. Tinggal ikutin, pelajari, kuasai beberapa hal dan jangan sampai tertinggal gitu. Karena layaknya gini lah, layaknya orang-orang yang nggak melek teknologi, ya dia bakalan tertinggal gitu. Nah, karena AI bisa menjadi faktor. Nah, lalu aku juga ya semenjak ada AI, aku terbantukan banget untuk mikirin aktivitas digital marketing. Mikir terbantu banget gitu. Kayak dulu sebelum ada AI, misalnya anggap tahun 2020, 2022, bikin caption aku harus mikir-mikir dulu nih kan. Sekarang Iya, aku udah nggak perlu mikirin caption. Nah, tapi satu sisi aku harus juga mikirin kata-kataku sendiri. Jadi betul. aku jadikan AI sebagai teman curhat, teman konsultasi, teman belajar. Kira-kira kalau kayak ini gimana gitu. Jadi sekarang ya banyak banget belajar atau hal-hal yang mungkin aku bisa pelajari lewat adanya AI. Gitu sih.
Ya bakal tergantikan ya bakal pastinya, Oh, pastinya. Tapi setiap ada himpitan atau masalah, ya pasti ada banyak kesempatan. peluangnya tetap ada ya, Mas, untuk Peluang kita tetap ada, masuk. tetap ya penting yakin aja sih dan mau usaha aja sih. Oke. Nah, ini kalau aku mungkin nanya ke udah mungkin ranah yang relevan sama kita tentang media Yap. sosial mungkin dan juga digital marketing itu sendiri. Sekarang ini, Mas, tren digital marketing 2025 tuh apa yang lagi naik kurang lebih? Dan bisa Ya, jadi peluang teman-teman mungkin kalau mau mulai. ya. Kalau peluang tuh banyak banget lah ya. Apa tren-trennya? Salah satunya adalah AI. Itu tren banget. Oh, Mm-mm. itu gila-gilaan banget tren AI, aktivitas digital marketingnya pakai AI buat gambar promosi itu ada yang pakai AI, jadi nggak perlu lagi foto-foto produk di studio gitu kan, tinggal buat produk menarik ya tinggal bisa langsung jadi desainnya. Nah maka kemampuan buat prompt, menulis artikel, menulis apa yang diinginkan tuh harus tahu juga. Lalu ya pada umumnya hampir sama lah ya trennya. Kayak buat konten, ada mungkin waktu 2025 awal atau 2024 akhir viral namanya EGC. EGC itu UGC, user employee, Generate. Oh, employee generate content. Jadi sekarang oke. yang buat konten itu bukan orang lain lagi, tapi karyawannya sendiri gitu. Karyawannya sendiri Ah, GC. ya itu banyak banget sih. Tapi AI sih bisa menjadi faktor sih. Tren-tren yang harus benar-benar perhatikan. Oke, mungkin nih Mas. Sebenarnya kalau misalkan tantangannya untuk saat ini apa kurang lebih? Tantangannya adalah paling utama adalah terlalu banyak. Jadi udah supply, udah over supply dah. Orang-orang yang Mm-mm. pengen belajar digital marketing itu udah banyak banget. Ya, itu Oh, tantangan banget. Ya, tapi ya saingannya udah banyak dan sebagainya. Tapi ya itulah ya pasti ada harapan gitu kan tantangannya. Tantangan yang kedua adalah eh, kadang-kadang permintaan tuh menurun gitu kan. Permintaan untuk memakai jasa agensi ataupun orang-orang yang eh, di luar dari itu ya pekerja ketiga lah maksudnya. Kalau misalnya jadi karyawan ya kamu bakal stay di situ gitu kan untuk bangun perusahaan itu. Itu tantangannya ya terlalu banyak saingan sih. Dan oh, terus-terus baru hal-hal baru itu beneran menjadi tantangan karena kalau kita nggak ikutin ya bakal kelewat gitu kan. Kita digantikan sama fresh graduate atau anak junior yang lebih melek lagi soal digital, lebih kreatif lagi gitu sih. memang jadi bersaing, tapi kapasitas kita juga harus memang Ya, bersaing ya Mas ya. wajib wajib banget sampai sekarang aku terus belajar hal-hal baru gitu kan. Tapi kadang-kadang Mm-mm. juga capek nih terlalu banyak belajar hal baru gitu kan. Nah, gitu sih. Berarti memang never ending proses dan kita juga harus memang terbiasa beradaptasi ya Mas. Bahkan kayak Yap, tadi yang awalnya trennya dari Mas Surya masih ngetik-ngetik artikel tanpa AI sampai sekarang pakai ya, AI jadi digunakan tools tapi tetap harus kritis biar kita tetap kreatif juga ya Mas ya. ya. Proses sih. Percaya prosesnya sih. Percaya prosesnya. Oke, thank you Mas Surya. Tidak terasa kita sudah mencapai Wah, hampir 40 menit dan iya. insight-nya luar biasa banyak yang kita dapatkan dari bagaimana memulainya dari pengalaman Mas Surya, apa yang step relevan yang diambil secara teoritis dan juga praktis dan bahkan kita juga udah belajar teman-teman bahwa digital marketing itu nggak bisa yang kayak oke digital marketing set tapi banyak banget pengembangannya dan akan Ya, lebih baik kalau kita mengembangkan berdasarkan dari apa yang sudah kita punya ya Mas ya ya. Apa yang skillnya kita kuasai? apa yang kita punya apa yang kita kuasai dan dari sana bisa develop lebih baik lagi biar nggak start dari nol banget kayak gitu ya Mas ya. Betul. Oke, mungkin nih terakhir banget Mas Surya, mungkin aku minta pesannya Mas Surya buat teman-teman yang mungkin baru mau start karirnya atau perjalanannya sebagai digital marketer Oke, untuk teriak buat closing. kalau saranku dan pesanku buat teman-teman yang ingin mulai berkarir di dunia digital marketing adalah teman-teman harus banget punya rasa curiosity, punya rasa Mm-mm. penasaran. Itu penting banget. Artinya rasa penasaran juga harus tinggi, empati, dan teman-teman yang kedua adalah punya rasa active learning gitu. Jadi terus belajar. Ini sekali soft skill ya. Terus belajar hal baru. Nggak mudah puas gitu kan. Selalu belajar, selalu beradaptasi. Ya, yang ketiga adalah teman-teman harus banget melek teknologi. Melek teknologi itu udah hukumnya wajib banget di era sekarang gitu kan. Jadi itu sih saranku. Lalu buat teman-teman yang pengen cemplung ke dunia digital marketing, kalau bingung banget mulai dari mana ataupun nggak punya portofolio, coba jualan online. Yes. Karena portofolio terbaik ya jualan online gitu kan.
Misalnya ya Mm-mm. belum nganggur, belum dapat kerjaan, ya coba aja buat jualan online kecil-kecilan tapi diseriuskan gitu. Nah, ketika kamu melamar kerja sebagai digital marketing atau software spesialis apapun itu, ya usaha kamu inilah porto kamu. Betul. Kalau nggak bisa buka usaha sendiri, ya bantu usaha teman atau keluarga masuk ke digital. Kan banyak tuh. Masih banyak kok sekarang UMKM yang nggak melek digital, masih banyak. Iya, oke. Memang never ending proses ya teman-teman Siap, untuk konteks setuju. digital marketing ini dan memang tanggung jawab kita juga biar stay relevan dan juga bisa banyak belajar. Dan mungkin aku juga menyarankan teman-teman mungkin bisa pantengin IG-nya Mas Surya aja biar siapa tahu ada Yes, kelas-kelas dan juga ada apa kan banyak reels nih Mas ya aku pantengin juga. Nah, iya, siapa tahu list bisa seruan aja. kasih seru-seruan atau bahkan nanti kita menunggu konten-konten tips marketing dari Mas Surya mungkin bisa jadi Ya, ke depannya. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian ya dari kegiatan podcast kita hari ini. Luar biasa terima berharga, kasih Mas ya. Surya. Makasih banyak untuk Soalnya. insight-nya, materinya, dan juga pembahasan yang kritikal. Karena kan nggak cuma masalah teori-teori, tapi udah Ya, dijelaskan juga secara praktis seperti apa. pengalaman. Teman-teman butuh skill yang seperti apa. Jadi silakan dikembangkan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Mas Surya. Mohon maaf ya Terima kalau kasih ada juga. kesalahan kata dari aku segala macam. Terima kasih teman-teman. Makasih Mas Ya, Surya. Assalamualaikum.